Oke guys, kita lanjutkan video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenal di mana letak posisi aki mobilnya dan juga jalur dari plus aki itu kemana aja sih. Nah, untuk yang belum nonton video sebelumnya silahkan tonton dulu biar nyambung ya. Anggap saja di video kedua ini kalian sudah paham ya untuk penjelasan dari video pertama kemarin. Nah, ini kelanjutannya ya. Plus aki itu langsung dari sini ya masuk ke kunci kontak. Nah, kabel kunci kontak ketika kita on kan, kunci kontak track on, nah dia plusnya itu masuk ke sikring ya. Di sikring itu dibagi menjadi beberapa jalur, ada yang ke klakson dan lain-lain. Nah, kita bahas dari yang utama dulu ya, dari kunci kontak dulu. Nah, pada umumnya terutama di mobil carry ya, kita pindah pembahasannya ke sebelah sini aja biar nggak mumet. Nah, dari kunci kontak itu pada umumnya itu ini kunci kontak nih. Anggap aja ini kunci kontak ya. Seperti ini bentuknya dalamnya kunci kontak itu ya. Saya soalnya nggak ada contohnya guys. Nah, dia ada kabel masuk ya, kabel masuk ke kunci kontak. Ini tuh plus dari aki langsung ya. Dari sini langsung masuk ke kontak. Dia standby guys. Standby plus aki. Jadi untuk mengetahui kabel kunci kontak ini ada plusnya atau enggak, cara pengukurannya itu menggunakan tes pendese atau bohlam 12 volt ya, atau bisa pakai apo juga apapun. Jadi nanti si bohlam itu seperti ini guys, misalnya ini bohlam ya, anggap aja ini bohlam ya. Satu kakinya yang plus dia tempel ke jalur ini, dan ini tempel ke bodi mobil seperti video sebelumnya ya. Bodi mobil itu dapat min aki langsung. Nah, ini tempel langsung ke bodi mobil atau ke bagian besi di mobil. Kalau dia menyala terang atau diukur pakai apo ada tegangan 12 voltnya, berarti strum yang masuk dari kunci kontak yang masuk dari aki ke kunci kontak itu standby-nya ada bro. Nah, kemudian ini anggap kunci kontak ya. Ketika kontak di on kan, nah ada kabel keluar ya seperti ini, keluar plus juga, dia masuk ke box sikring guys. Nah, sini box sikring, anggap ini box sikring ya, box sikring. Nah, untuk ngetesnya apakah ada strum di box sikring atau enggak juga sama menggunakan kabel atau tes lampu atau tes pendesnya seperti ini guys. Jadi di sini pakai kabel ya seperti ini. Nah, satunya ke sini dan satunya ini ke bodi mobil guys atau ke ground. Ketika kontak di on kan, dia harus menyala terang. Kalau di kontak di on kan tidak menyala terang di jalur box sikring ini, berarti kemungkinan jalur dari kabel si kunci kontak ke box sikring itu ada yang putus guys. Nah, bagian-bagian di box sikring ini ada beberapa bagian ya. Oke guys, dilanjut ya, tadi ada gangguan. Oke. Untuk pengecekan jalur plus yang keluar dari kontak ini menuju box sikring menggunakan lampu juga ya guys. Dimasukkan satu kabel ke sikring dan satu kabelnya ke min. Jika lampu menyala terang berarti plus dari sini ada guys, seperti itu. Nah, ada satu lagi pembahasan tentang kunci kontak. Ada satu jalur lagi ya yang mengeluarkan plus, yaitu ketika ini si kontak di posisi di starter. Nah, ketika kontak posisi di starter, plus ini tetap keluar ya. Ini juga satu kabel ini juga mengeluarkan plus menuju ke dinamo starter guys ya. Seperti ini. Nah, ini dinamo starter, anggap. Nah, ini ketika di starter dia mengeluarkan strum ke dinamo starter. Anggap saja tidak melalui relay ya, anggap saja langsung dari sini ke dinamo starter. Nah, ini biasanya yang jadi masalah guys. Biasanya ketika di starter tidak terjadi respon apa-apa, biasanya kabel ini putus guys. Pengetesannya pakai kabel juga seperti ini, pakai tes lampu atau tes pendese. Ini juga satu kabel ke jalur yang dari kunci kontak ya, seperti video saya sebelum-sebelumnya. Satu kabel lagi ke min dari mobil ya atau ke bodinya. Jadi posisi ini di starter ini harus menyala. Ketika kunci kontak dilepas starternya, ini harus mati. Nah, ini ringkasan dari seputar bab kunci kontak ya. Kunci kontak.
Jadi di kunci kontak itu minimal ada 3 kabel guys ya, atau 4, biasanya ada 3 atau 4 ya. Satu kabel dia masuk plus dari aki langsung, plus aki ya. Satu kabel keluar ini plus ketika di kontak ACC on, ada kontak yang namanya ACC, ketika kontak sekali kan ACC on. Nah dia juga ini kabel ini juga masuk ke box sikring, box ACC atau box aksesoris ya, biasanya sikring menuju ke tip atau kipas angin dan lain-lain guys. Satu kabel juga keluar setrum ketika kontak sekali lagi kontak on, ini mengeluarkan strum juga ke box sikring ya, langsung ke rotak, ke coil, ke lampu sen dan lain-lain. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Dan satu lagi plus keluar ya, ini kan plus masuk dari aki langsung ke kunci kontak ya, kunci kontak. Ada plus ketika kontak sekali keluar strum dari sini menuju ACC on, kontak 2 kali ada kontak on. Nah pas di starter, kontak ketiga kalinya kan starter, dia plus keluar juga ke dinamo starter. Nah seperti ini guys. Nah ya, seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kabel menuju kunci kontak guys. Biasanya ada soket di bawah dashboard sebelah kanan di atas pedal gas ya, ada soketnya khusus kunci kontak, ada soketnya. Ini tuh 4 jalur biasanya seperti itu guys, 4 atau 3 jalur ya. Aki langsung masuk, plus aki langsung masuk, kemudian kontak on, kontak ACC on sekali ya, strike ada ACC di kunci kontak tuh tulisannya. Ini jalurnya juga ke sikring sama ke box sikring. Ini kontak on juga ke box sikring, ke nantinya kesananya ke rotak dan ke coil dan lain-lain yang menggunakan kontak on ya. Ada juga sekali lagi starter. Nah dia langsung ke dinamo starter guys. Penjelasan untuk kunci kontak saya rasa cukup sampai di situ ya. Nanti ada pertanyaan seputar kunci kontak, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab dengan gambar atau dengan praktek guys. Oke, selanjutnya di video selanjutnya akan saya bahas tentang satu jalur dulu ya. Kan video sebelumnya ini kan ya, jalur dari aki ke sini ke alternator, ke dinamo starter, ke box sikring, kemudian ke kunci kontak. Nah video kedua ini nih, dari aki masuk ke kontak ada 1, 2, 3 kabel. Nah video selanjutnya akan saya bahas satu persatu tentang outputnya ya. Kalau dari aki kan input masuk, output dari kunci kontak ini ke box sikring dan lain-lain untuk video ketiganya guys. Kalau ada pertanyaan di seputar kunci kontak, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa di like videonya, di komen jika ada pertanyaan, dan di share jika video ini bermanfaat guys. Terima kasih sudah menonton.